Ya, ini dengan Pak Edi Kamal hari ini coba ngobrol-ngobrol santai Pak tentang Senen dalam perkembangan seni di Jakarta khususnya. Atau mungkin ada kisah-kisah kenangan yang sederhana aja, mungkin hal-hal yang perjalanan-perjalanan, ngobrol-ngobrol dan apa saja yang bisa di-sharing nih dibagikan. Ya, kami waktu itu si remaja yang memang lagi inginnya jadi seniman, khususnya lukis. Nah, kebetulan beruntung juga di setiap wilayah, 5 wilayah Jakarta ini ada gelanggang remaja. Nah, kami waktu itu kebetulan di gelanggang Planet Senen. Nah, alhamdulillah bahwa Planet Senen sangat dekat dengan sejarah seniman-seniman terdahulu kami sebenarnya. Jadi banyak lahir seniman-seniman besar dari Senen sebelum tim ada ya, malah sebelum tim ada. Nah, contohnya dari orang teater aja banyak, Soekarno M. Nur, dari sastra Khairil Anwar, ya banyak lagi lah tokoh-tokoh seniman yang lahirnya sana, Majid Rosidi. Nah, kami beruntung sebagai generasi berikutnya nih, sebelum ketemu zaman modern sekarang ini, itu aura kesenian yang masih boleh dibilang masih ramah lingkungan dan ramah untuk kita dapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ya melihat di sekeliling kita, lingkungan kita itu sangat menarik. Nah, apalagi Senen yang corak marut dunia tunawisma, dunia pelacuran dan ya dunia penjambretan dan segala itu kami akrab sebenarnya, ya dengan dunia seperti itu. Nah, ini yang menjadi daya tarik kita juga untuk sering ngumpul di Senen. Nah, mungkin orang-orang senior kita dulu yang tadi saya sebutkan di atas tadi itu ngumpul di sana bisa betah sekali karena ini dinamika kehidupan yang kelas bawah tuh sangat menginspirasi batin kita untuk apa sih yang harus kita gergep, yang harus kita lakukan dalam bentuk karya. Dan itu dekat sekali dengan kehidupan real, kehidupan yang kita hadapin ya, secara sosial, ekonomi dan politik waktu itu ya. Ya betul. Jadi kepedulian kita tuh sangat ditantang untuk berkarya. Apakah itu karya sastra, apakah karya lukis, apakah karya peran teater. Pada saat itu juga banyak orang-orang teater juga itu. Nah, jadi bahkan kami waktu itu sebagai generasi berikutnya jalan ke tim pun jalan kaki terasa dekat. Karena kan gedung-gedung yang dulu kan nggak seperti sekarang. Terasa dekat sekali jalan kaki. Ada generasi berikutnya, berarti ada generasi sebelumnya. Itu kira-kira siapa aja, Pak? Ya dulu kalau dari dunia film kayak Soekarno M. Nur, sastra Majid Rosidi, kemudian di musik boleh bilang Oma Irama lahir dari sana juga sebenarnya. Oma Irama dan beberapa penyanyi dangdut lain melewat acara-acara lomba dangdut yang diadakan di gelanggang remaja Senen ya. Ini yang termasuk baru ya, tapi sebelumnya juga Oma Irama ya berkelana di sekitar daerah hitam itu. Kalau ini kan seperti awal dari tim sendiri, jadi sebelum tim, jadi ada beberapa tokoh seni rupawan yang memang yang juga memberikan andil terhadap perkembangan seni, terutama di tim setelahnya. Itu siapa aja Pak Edi? Ya hampir semua ini ya, seperti Nasar, OE juga, Omar Isfandi, Usman Effendi ya. Zaini juga. Saya kira hampir semua seniman yang senior pada waktu itu sebelum ada tim, hampir semua yang ngumpul di situ. Karena di situ ya boleh bilang selain di situ Harmoko juga boleh bilang
sering mangkal di situ. Tokoh politik Harmoko ya. Karena dulu beliau kan ini kan karikatur. Wartawan bikin karikatur juga. Okay. Nah, hampir sehari-hari di situ. Nah, kemudian setelah generasi Sukarno-Emno tuh ya muncullah sebelumnya Usmar Ismail ya. Nah, setelah generasi Sukarno-Emno itu ya muncul generasi berikutnya ke Toro Morgen juga dari sana. Dari Planet Senen. Ya, Planet Senen. Zamannya gelanggang remaja ya. Yeah. Nah, jadi cukup menarik lah mengamatin dunia kelas bawah itu, dan bersyukur juga memang sebelum tim ada, disitulah para senior kita, seniman-seniman kita ada di sana. Oke, terima kasih. Kongko di sana. Ya, sementara ini nanti ada sesi selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut lagi, Pak Edi. Saya jawab ya. Terkait kenapa Senen? Apakah karena stasiun Senennya itu dan terminal Senennya itu waktu itu, sehingga beberapa seniman yang terutama ingin ke Jakarta berhenti di satu titik gitu. Apakah itu ada pengaruhnya? Kalau dari Jawa iya ya, itu titik sentral yang datang dari Pulau Jawa juga. Surabaya, Jogja, mana itu ya masih satu pulau sebenarnya. Satu pulau berhentinya di stasiun Senen itu. Ya. Nah, kalau dari Sumatera ya Senen juga. Kenapa? Yang namanya kota, yang nama kota pinggiran itu Senen. Yang kota beneran, yang kota betul, kota yang udah jadi itu pada tahun-tahun 60-an tuh, itu kan daerah SMK, Bios gitu kan. Lodok ya, itu kota. Senen itu pinggiran. Senen tuh wilayah yang perbatasan dianggap pinggir. Iya. Sebelum adanya Tamrin, Blok M. Itu sekitar tahun berapa, Pak? 60-an, 60 ke bawah tuh ya itu. Senen tuh termasuk sampai dengan 70? Tahun 70 tuh sudah mulai ada bangunan-bangunan yang mana? Sudirman ya sudah mulai kelihatan nampak gitu. Sudah ada. Itu terutama tahun 60 ke bawah deh saya kira. Tahun 60 ke bawah itu Senen sentralnya. Jadi orang dari mana-mana ya yang tidak ada urusan dengan bisnis, ya kan? Umumnya di Senen. Kan belum ada tim, belum ada. Jadi Sudirman belum ada, mal-mal belum ada kan. Suasananya secara strategis memang memungkinkan menjadi tempat berkumpul ya. Ya. Tempat singgah, singgah, dan kebetulan seniman banyak juga di situ. Ya. Ya umumnya kan seniman ini kan mencari ke dunia begitu, dunianya yang kepedulian kita yang kelas bawah ya. Ya. Nah yang bisnis ya larinya ke gelodok pada tahun 60-an. Ini era sebelum saya ya boleh bilang ya. Nah, setelah itu mulai tahun 70 ke atas ya mulailah bangunan-bangunan Sudirman, kemudian daerah Kuningan juga mungkin tahun 70-an tuh ya sebagian masih kebun karet. Ya, antara Senen dan Garajas itu ada beda titik ya, artinya titik di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Garajas boleh dibilang ya aura keseniannya muncul ketika Gelanggang Remaja ini berdiri ya. Nah, sebelumnya saya belum, kayaknya nggak sehebat Senen lah ya. Nah, ya sejak ada Gelanggang Remaja, nah teman-teman seniman-seniman sastra, seniman lukis, teater ya kalau tidak ke wilayah lain, Senen atau Jakarta Timur, Jakarta Barat atau Jakarta Utara, lebih banyak ke selatan. Nah selatan menarik apa? Ya menariknya karena di situ kan dunia kelas menengah ke atas kan ada di situ. Jadi sumber secara ekonomi itu mendukung. Contoh misalnya, seniman-seniman sastra dia bisa hidup dengan jalan kaki ke Palmera, Kompas, ada media lain ada. Ya, jadi ya banyak orang berkesenian sastra maupun teater bercokol di situ karena ya lingkungannya ya menengah ya. Jadi arti tamu-tamunya banyak juga yang menengah ya. Pasti ini ya Pak, posisi lokasi itu juga menentukan strategi
pergerakannya ya, maksudnya Ya, ada betul. ada satu pola juga gitu. Betul. Jadi Garajas boleh dibilang lebih terdukung dengan lingkungan yang ekonominya baik ya, sehingga ya seniman-seniman yang baru mau jadi seniman yang baru datang dari luar kota ya awalnya ya tinggal di situ di mana di dalam gelanggang remaja ada tinggal ya. Sebagai contoh saya nggak lupa ini almarhum Aswendo atau Norka itu datang Jakarta awalnya ibaratnya pernah ngalamin tidur di mikrolet yang tidak narik dengan malam hari tidur di seperti itu awal mereka berdatang gitu. Justru itu proses yang penting. Itu proses sebagai seniman atau yang orang kreatif. Itu saya kira itu vitamin vitamin buat berkarya ya.